Perkenalkan, saya Fiona Humaira sebagai pengajar BIPA level 4. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita rakyat dan dongeng favorit. Nah, langsung masuk ke pembelajarannya ya. Apakah Anda tahu cerita rakyat ini? Saya tahu yang baju merah dan putih itu. Yang sebelah sini? Ya, yang tengah Ya. itu bawang merah, bawang putih. Ya, benar, bawang merah, bawang putih. Anda tahu asalnya dari mana cerita rakyat ini? Saya lupa. Cerita rakyat bawang merah, bawang putih berasal dari Riau. Oh, Dari Riau. Anda? kalau saya tahu yang pinggir ini. Yang sebelah sini? Ya, Apa? itu cerita Malin Kundang. Malin? Malin Kundang. Malin Kundang. Anda tahu asalnya dari mana cerita rakyat ini? Saya tidak tahu tepatnya, hanya tahu Sumatera. Ya. Cerita Malin Kundang ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Karena di sini ada 3, yang ini kalian tahu? Saya tidak tahu. Ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara. Cerita ini mengenai asal-usul Danau Toba. Kalian ada yang sudah pernah ke Sumatera Utara? Belum pernah? Saya pernah ke Aceh. Ke Aceh? Iya, baru ke Aceh. Kalau ke Aceh melewati Sumatera Utara. Oh, Asal-usul Danau Toba ini juga Danau Tobanya dijadikan sebagai tempat wisata. Mungkin kalau ada waktu, mungkin Anda bisa berkunjung ya ke Danau Toba. oke. Selanjutnya, apa saja cerita rakyat Indonesia yang Anda tahu? Di sini saya menyediakan peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Indonesia itu kan banyak ya cerita rakyat atau dongeng gitu. Nah, adakah cerita rakyat atau dongeng yang Anda tahu yang berasal dari Indonesia? Kalau ada boleh disampaikan. Saya hanya tahu Timun Mas. Timun Mas. Ya. Anda tahu berasal dari mana? Jawa Tengah. Ya, benar. Timun Mas berasal dari Jawa Tengah. Anda? Itu saya pernah ke daerah dekat Bandung. Itu ada istiqomah kawah. Ya, kawah. Itu ceritanya kata yang terkenal itu tentang Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Iya, Tangkuban Perahu. Ya, berasal dari Jawa Barat ya, Bandung. Tangkuban Perahu itu adanya di Bandung dan Bandung itu masuk ke Jawa Barat. Seperti itu. Ada lagi selain yang sudah Anda sebutkan tadi? Tidak tahu. Tidak tahu lagi. Oke, baik. Karena di sini kurang lebih kalian sudah mengetahui apa saja cerita rakyat Indonesia yang Anda tahu. Sekarang kita mulai pembelajaran saling berinteraksi ya satu sama lain. Baik, di sini kita mulai dulu. Saya di sini akan menuliskan nama kalian berdua. Aisyah benar, namanya Aisyah, dan Zubaidah. Zainab. Oh, Zainab. Mohon maaf. Nah, baik. Di sini Aisyah dan Zainab, kalian
kalian bisa menceritakan satu sama lain nih. Apa saja cerita rakyat yang menjadi favorit kalian, cerita rakyat yang berasal dari Indonesia ya, yang menjadi favorit kalian, dan boleh menceritakannya secara singkat. Baik, boleh dimulai dari Aisyah dulu atau Zainab dulu, bebas. Kamu dulu. Aisyah, cerita apa yang kamu tahu? Cerita rakyat Indonesia apa yang kamu tahu? Saya tahu tadi tentang Tangkuban Perahu, itu cerita tentang seseorang laki-laki yang itu menikahi ibunya, kemudian dia dikutuk. Nah, karena ibunya tidak setuju menikahi anak lelakinya, dia marah. Kemudian dia membalikan perahu. Kemudian perahu itu menjadi gunung, dan di gunung itu ada kawah itu yang disebut Tangkuban Perahu. Itu yang saya tahu cerita tentang seorang laki-laki. Kalau Zainab tahu cerita rakyat Indonesia tentang apa? Saya tahu cerita Timun Mas. Itu dia menceritakan seorang ibu tua yang tinggal seorang diri, belum memiliki seorang anak. Kemudian datanglah makhluk besar, raksasa memberikan kepada ibu tua itu sebuah timun yang berisi seorang bayi. Kemudian diberi satu syarat, pada usia 17 tahun ibu tua itu harus mengembalikan anak tersebut ke raksasa. Ya, seperti itu. Baik. Berarti dari kalian berdua sudah mampu memahami cerita rakyat yang ada di Indonesia dan menceritakan ke rekan kalian yang ada di sebelah kalian. Ya, baik. Selanjutnya, di sini saya mempunyai teks cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Danau Toba, karena tadi sebelumnya pun kalian belum mengetahui ya perihal cerita rakyat tersebut. Di sini saya akan membagikan cerita rakyat asal mula Danau Toba kepada kalian. Boleh dipegang terlebih dahulu. Lalu kalian diberikan waktu selama 2 menit untuk membaca teksnya dan menandai apa yang menjadi pesan moral yang terkandung di dalam teks tersebut. Ditandai saja menggunakan alat tulis yang kalian punya. Ya, seperti itu. Baik. Oke, baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah menemukan pesan moral yang terdapat dari cerita asal mula Danau Toba? Sudah. Baik. Apa saja pesan moral yang Anda dapat dari cerita asal mula Danau Toba? Boleh diceritakan temuan Anda? Ya, saya. Yang saya temukan itu pesan moralnya, Samosir sebagai anak seharusnya
kedua orang tuanya dan tidak boleh memiliki sifat malas. Ya, jadi Samosir di cerita asal mula Danau Toba ini karena dia mempunyai sifat yang malas, yang seharusnya sebagai anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, baik. Apakah ada lagi? Sudah. Baik. Selanjutnya Zainab boleh. Yang saya dapatkan setelah membaca cerita ini, Samosir tidak bertanggung jawab atas apa yang dipesankan oleh ibunya. Ya. Di cerita asal mula Danau Toba ini, Samosir diceritakan dia diperintahkan oleh ibunya untuk mengantar makanan ke ayahnya. Benar? Iya, benar. Nah, Samosir tidak mengantarkan makanan tersebut sampai ke ayahnya. Iya. Dia memakan makanan tersebut untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi dia memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab. Iya. Oke, baik. Di sini kalian sudah bisa menangkap ya apa pesan moral yang terdapat di dalam cerita asal mula Danau Toba. Selanjutnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian dipersilakan untuk menceritakan cerita rakyat atau dongeng yang berasal dari negara asal kalian. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kalian? Saya izin bertanya, Ya, silakan Zainab. apakah kita membuat ceritanya itu menggunakan bahasa dari negara kita? Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Anda menceritakannya menggunakan bahasa Indonesia walaupun cerita rakyat tersebut berasal dari negara Anda. Terima kasih. Mau bertanya, Ya, itu silakan. apakah ada formatnya? Eh, Format berceritanya? Untuk format berceritanya itu tidak ada ya. Jadi dari kalian bebas untuk menyampaikan jalan ceritanya, cerita rakyat yang berasal dari negara asal kalian. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin kita akhiri saja pembelajaran BIPA level 4 mengenai cerita rakyat atau dongeng favorit sampai di sini. Sekian, terima kasih.